Baik, mohon izin kelas kami ambil alih. Webinar akan segera kita mulai. Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pertama, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pancaran sinar-sinar pengayoman sehingga kita masih diizinkan untuk bertemu secara virtual dalam webinar bedah buku perdana sesi kedua Sabtu 11 Juni 2022 dengan keadaan yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yosef B. Margono, Magister Sains, Magister of Art, Filosofi Doktor, Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Yang kami hormati Ibu Sri Sulihing Tias, Magister Humaniora, Dosen Wali Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Dr. Andri Hernandi, Magister Teknik, Dosen Pengampu Mata Kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan. Yang kami hormati pula perwakilan MLKI tingkat nasional hingga daerah, Bapak Ibu dosen Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Bapak Ibu penyuluh mata pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seluruh rekan-rekan mahasiswa prodi kepercayaan yang sangat kami banggakan, dan seluruh partisipan dari segenap kalangan yang berkenan hadir. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali pada webinar bedah buku sesi kedua dengan judul Konsep Etika dan Nilai-Nilai Spiritual. Sebelumnya, perkenalkan saya Agung Citra Resmi Wulangsih yang selama lebih kurang 2 jam ke depan akan memandu jalannya bedah buku pada pagi hari ini. Untuk menjaga ketertiban, akan kami bacakan beberapa peraturan yang pertama, selama webinar berlangsung, semua peserta diperbolehkan on kamera dan dimohon menonaktifkan mikrofon. Yang kedua, format nama peserta webinar dimohon disesuaikan dengan contoh yang sudah panitia kirim pada kolom chat. Ketiga, peserta diperkenankan memberikan pertanyaan kepada para penulis pada sesi tanya jawab atau diskusi melalui raise hand terlebih dahulu. Dan yang keempat, daftar hadir dan permohonan link buku sebagai upaya untuk mendukung sekaligus apresiasi pada kami mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Kepercayaan akan dibagikan panitia saat sesi tanya jawab berlangsung. Hadirin yang berbahagia, berikut kami bacakan susunan acara webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, doa pembuka. Yang kedua, penyampaian buku konsep etika dan nilai-nilai spiritual. Yang ketiga, kupas tuntas buku melalui tanya jawab dan diskusi. Yang keempat, kesimpulan. Kelima, penutup. Dan terakhir adalah foto bersama. Demi kelancaran acara bedah buku ini, mari sama-sama kita buka dengan hening sejenak, menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai bedah buku Konsep Etika dan Nilai-Nilai Spiritual karya mahasiswa semester 2 Program Studi
S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan inilah para penulisnya. Yang pertama, Nur Fitri Handayani. Salam Rahayu, perkenalkan saya Nur Fitri Handayani. Saya salah satu penulis di buku ini. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah Denny Mardi. Sepertinya sedang terkendala jaringan. Baik, kita langsung ke penulis yang ketiga adalah Nata Hening Graita Prameswari. Rahayu, perkenalkan nama saya Nata Hening Graita Prameswari. Saya salah satu penulis dalam buku Konsep Etika dan Nilai-Nilai Spiritual. Saya berasal dari Lampung. Terima kasih. Kemudian ada Nanda Linduarda. Rahayu, perkenalkan nama saya Nanda Linduarda dari Wonogiri. Saya salah satu penulis dari buku ini. Terima kasih. Kemudian ada Ferdi Prasetya. Rahayu, nama saya Ferdi Prasetyo dari Semarang. Saya adalah salah satu penulis di buku ini. Terima kasih. Kembali lagi, Mas Denny Mardi. Rahayu, perkenalkan nama saya Denny Mardi. Saya berasal dari Bekasi. Saya merupakan salah satu penulis dari buku ini. Baik, itu tadi para penulis dari buku Etika dan Nilai-Nilai Spiritual. Sebelum para penulis mengulas karyanya satu persatu, kita akan mendengarkan beberapa sambutan dari Ketua Kelompok buku Konsep Etika dan Nilai-Nilai Spiritual. Kepada Mbak Nur Fitri, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Citra. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah membimbing kita untuk pembuatan buku kali ini. Jadi pada buku Konsep Etika dan Nilai-Nilai Spiritual ini, kita membahasnya langsung ke etika gitu ya. Kita semua tuh tentunya nggak asing. Tidak asing dengan kata etika. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu etika. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang mempunyai arti sebuah kebiasaan atau cara hidup. Jadi, dengan demikian, etika merupakan sebuah perangkat yang dimiliki oleh setiap manusia untuk mengatur kehidupan nyata di dunia, baik dengan manusia itu sendiri maupun dengan makhluk lainnya. Jadi di buku ini dibahas tentang apa itu etika, atau bahkan dengan etika itu berhubungan dengan sang pencipta jagat raya ini. Itu akan diulik di buku ini yang akan kita bedah bersama-sama kali ini. Berbicara tentang manusia pasti tidak bisa terlepas dari beretika ya, berkepribadian dan kedudukan manusia itu sendiri. Dipandang dari etikanya, manusia memiliki kedudukan yang khusus di dalam dunia ini. Masalah yang biasa muncul pada diri manusia yang ideal dan sangat real di kehidupan dunia ini. Yang pertama adalah mengenai cara beretika manusia itu sendiri. Hampir di setiap agama dan kepercayaan banyak sekali yang membahas tentang etika. Baik itu orang beragama maupun penghayat kepercayaan. Selain itu, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Dalam ajaran kepercayaan, memuat nilai luhur, di antaranya nilai baik buruk di mata umum dan mengetahui budi pekerti manusia. Etika seperti halnya juga dengan nilai spiritual yang mengajarkan bagaimana untuk berperilaku baik dengan orang lain, bagaimana berperilaku baik dengan sesama, bagaimana membuat keputusan dan bertindak, bagaimana menanamkan nilai-nilai yang baik pada kehidupan kita sehari-hari. Menanamkan nilai-nilai spiritual dan beretika yang baik diperlukan untuk menjadi manusia yang berbudi luhur, menciptakan manusia yang seutuhnya, kendati tinggi ilmu seseorang apabila dirinya memiliki nilai-nilai yang sudah menjadi semacam aturan dalam kehidupannya, dan tidak gampang menyalahkan kesalahan orang lain tanpa adanya bukti yang akurat. Itulah sebuah etika.
Makna dari itu, etika merupakan sumber pengetahuan yang diharapkan agar meminimalkan dan menghentikan perilaku menyimpang di kalangan masyarakat, ditambah dengan nilai-nilai spiritual yang diyakini pada pribadi masing-masing. Pada buku ini, khususnya di penghayat kepercayaan ya, untuk itu konsep beretika dan nilai-nilai spiritual sangatlah penting dan dibutuhkan sebagai sumber moralitas dalam mengembangkan kesejahteraan manusia. Khususnya pada buku ini dengan judul konsep etika dan nilai-nilai spiritual yang akan kita bedah bersama. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada para penulis yang telah berhasil menyelesaikan tantangan. Karena pada semester ini, sebagai informasi Bapak Ibu, di semester ini para mahasiswa semester 2 ini sudah berhasil membuat 2 buku, masing-masing 2 buku. Yang pertama pada mata kuliah etika ini kita membuat 1 buku yang akan diwebinarkan secara series. Nanti ada 6 buku yang akan kita bedah bersama-sama. Dan yang satunya lagi adalah di mata kuliah pengantar kepercayaan. Jadi sangat luar biasa sekali Bapak dosen yang sudah membimbing kita semuanya. Sehingga pada semester 2 ini, di tingkatan S1 kami sudah berhasil membuat 2 buku. Terima kasih Bapak dosen. Baik, langsung saja mari kita simak ulasan dari buku Konsep Etika dan Nilai-nilai Spiritual. Kepada para penulis dipersilakan untuk menyampaikan sesuai dengan urutan yang telah dipersiapkan. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari etika. Etika merupakan cabang filsafat atau bagian dari filsafat yang mengajarkan tentang nilai-nilai dan norma moral yang menentukan seseorang baik dan buruknya perilaku manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa filsafat merupakan akhlak. Bisa disimpulkan bahwa etika dan akhlak itu memiliki arti yang sama. Jika seseorang memiliki etika yang baik, maka ia juga memiliki akhlak yang baik. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang mempunyai arti sebuah kebiasaan atau cara hidup. Dengan demikian, etika merupakan sebuah perangkat yang dimiliki oleh setiap manusia untuk mengatur kehidupan nyata di dunia, baik dengan manusia itu sendiri maupun dengan makhluk lainnya, atau bahkan dengan Sang Pencipta jagat raya ini, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh melanjutkan dari slide sebelumnya. Dalam buku Konsep Etika dan Nilai-nilai Spiritual juga ini dituliskan dari manfaat etika. Jadi yang pertama itu ada kesusilaan dan kesopanan. Manusia itu ketika memiliki etika, mereka akan memiliki kesusilaan dan kesopanan. Dalam menjalankan kehidupan etika ini sangat dibutuhkan, apalagi di zaman modern seperti saat ini. Karena pada saat ini, seringkali kita itu melihat di mana anak-anak itu banyak yang tidak berlaku sopan pada orang yang lebih tua, seperti membentak, atau bahkan sampai melawan orang yang lebih tua. Nah, dengan adanya kesusilaan dan kesopanan, ini akan mengatur bagaimana seyogyanya atau bagaimana sebaiknya manusia hidup yang melibatkan aturan atau prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu baik atau buruk, atau kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian dituliskan juga yang kedua, yaitu memiliki kepekaan budi. Sebelum kita lanjut lebih dalam tentang kepekaan budi, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu budi. Budi yaitu alat batin untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sama seperti penjelasan sebelumnya, ketika di dalam diri individu ini, di dalam diri kita ini sudah melekat dengan yang namanya etika, maka individu tersebut akan dapat mengetahui dan memahami terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya.
Nah, ketika kita atau ketika individu sudah dapat memahami dan membedakan antara yang baik dan yang buruk, maka etika akan menjadi suatu pedoman untuk melakukan sesuatu sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada penghubung antar nilai. Etika ini bisa dikatakan sebagai jembatan antar nilai satu dengan nilai yang lainnya. Sebagai contoh seperti arti budaya dan nilai keberagamaan atau berkepercayaan. Nah, dengan adanya etika, maka hal ini akan menjadi satu kesatuan kebiasaan yang melekat di dalam masyarakat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan satu dengan yang lainnya. Slide selanjutnya. Saya lanjutkan pemaparan dari materi sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan tentang macam etika untuk meningkatkan nilai spiritual. Sebelum kita mengetahui tentang macam etika untuk meningkatkan nilai spiritual, di tulisan saya juga saya jelaskan macam-macam etika yang telah ada di sistem tataan masyarakat. Seperti etika deskriptif, yang menjelaskan tentang upaya untuk membidik secara kritis dan rasional tentang tingkah laku dan perilaku manusia, serta apa yang dicari oleh manusia yang dianggap mempunyai nilai-nilai untuk diterapkan dalam kehidupannya. Dan selanjutnya yaitu etika normatif, merupakan norma-norma yang dapat menuntut agar kemudian bertindak secara baik dan menghindari dari hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah dan norma yang telah disepakati dan berlaku di masyarakat. Setelah saya menuliskan beberapa macam etika yang telah ada di sistem tataan masyarakat, ini saya juga menuliskan tentang macam-macam etika untuk meningkatkan nilai spiritual di dalam kehidupan sehari-hari. Lantas apa saja sih macam etika untuk meningkatkan nilai spiritual? Ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu etika perangai. Etika perangai adalah adat atau kebiasaan yang ada di dalam lingkungan masyarakat, waktu tertentu, dan daerah tertentu. Etika ini telah disepakati oleh kelompok, sehingga menghasilkan penilaian seseorang dalam bertingkah laku. Adapun contoh etika perangai yaitu pergaulan anak muda, upacara adat, upacara pernikahan di daerah tertentu, dan busana adat daerah. Dan yang kedua yaitu etika pribadi. Etika pribadi ini berasal dari diri seseorang untuk menjadi lebih baik. Misalnya, seorang pembisnis yang sukses dan kaya raya, dia bisa menjadi orang yang sukses karena dia tidak lupa dirinya sebagai hamba Tuhan. Dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hal yang terbaik dan juga diimbangi pula dengan doa. Dan masih banyak lagi macam etika untuk meningkatkan nilai spiritual yang telah saya tulis di buku ini. Slide selanjutnya. Ya, saya akan melanjutkannya. Di sini, di dalam buku ini ada subbab tentang etika sebagai landasan spiritual. Salah satu laku yang digunakan untuk merefleksikan laku budi pekerti luhur adalah laku ngudi sejatining becik. Nah, di sini laku ngudi sejatining becik akan dibahas, diulik di dalam buku ini. Jadi apa itu laku ngudi sejatining becik? Perlunya kesadaran diri mengenai sebuah etika dan menerapkan pitutur luhur yang berlaku di sekitar menjadi salah satu pedoman untuk menjadi manusia yang beretika baik. Indonesia itu merupakan negara yang berkarakter dan memiliki banyak kearifan lokal tentunya. Bagi masyarakat Indonesia, etika moral keindonesiaan perlu dibangun untuk tetap menjaga nilai kearifan lokal itu sendiri, supaya tidak kehilangan jati diri pribadinya. Mengenai kepercayaan, mengemban nilai luhur bangsa Indonesia, nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nilai tertentu untuk kemudian dijelaskan maknanya, diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana diterapkan dalam hubungan baik dengan Tuhan, sesama, diri sendiri, serta dengan alam semesta. Memiliki etika yang baik dan berbudi pekerti, serta menerapkan pitutur luhur, itu akan menjadikan sebagai landasan spiritual yang baik juga.
Oke, slide selanjutnya. Pengertian dan pemahaman nilai spiritual. Spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta, sumber kekuatan vital yang memotivasi, mempengaruhi gaya hidup, perilaku, hubungan seseorang dengan yang lainnya, atau kumpulan dimensi nilai-nilai yang dapat mempengaruhi sikap dan interaksi seseorang dengan dunia sekitarnya. Kata spiritual sering diterjemahkan dengan rohaniah, yang biasanya dilawan dengan kata jasmaniah atau material. Tetapi dalam penggunaan istilah material, spiritual, dan jasmani, rohani, dapat dirasakan perbedaannya. Kehidupan material adalah kehidupan yang bersifat kebendaan, berkenaan dengan produksi dan konsumsi, atau penggunaan dan penikmatan benda-benda fisik. Sedangkan kehidupan spiritual bersangkutan dengan rasa batin yang tidak bisa diukur dengan kuantitas dan kualitas benda-benda. Sekaligus kualitas batin bisa diciptakan dari benda-benda, spiritualitas terletak dalam inti seseorang, pusat terdalam, di mana dia melakukan kontak dengan Tuhan, realitas tertinggi yang suci, yang memberikan kehidupan dan koherensi penciptaan. Ada juga kecerdasan spiritual yang kecerdasan berasal dari kata cerdas, yang berarti sempurna. Perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya. Sedangkan kecerdasan sendiri sering diartikan perihal cerdas, perbuatan mencerdaskan, kesempurnaan, perkembangan akal budi, seperti kepandaian dan ketajaman pikiran. Spiritual berasal dari kata spirit yang berarti semangat jiwa, sukma, dan roh. Sedangkan spiritual diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, rohani, atau batin. Sehingga kecerdasan spiritual diartikan kecerdasan yang berkenan dengan hati dan kepedulian antara sama manusia. Secara etimologi, kecerdasan spiritual terdiri atas kecerdasan dan spiritual. Kecerdasan dalam bahasa Inggris disebut sebagai inteligensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan berasal dari kata cerdas yang diartikan sempurna perkembangan akal dan budi untuk berpikir, mengerti atau tajam pikirannya. Sedangkan spiritual berasal dari kata spirit yang berasal dari semangat jiwa dan roh, rohani dan keagamaan. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip. Slide selanjutnya. Baik, di buku konsep etika dan nilai-nilai spiritual juga dituliskan tentang pentingnya memiliki nilai spiritual. Dalam kehidupan manusia, nilai-nilai spiritual menjadi sebuah indikator dalam memancarkan cahaya dan menerapkan zat yang maha kuasa. Nah, sebagai makhluk spiritual, kita melaksanakan penyembahan atau menembah dan beribadah kepadanya atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai spiritual ini tidak terlepas dari interaksi sosial yang dilandasi dengan fondasi dasar hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini melibatkan ketundukan metafisikal. Nah, metafisikal yaitu kekuatan di luar kemampuan manusia, bahkan kemampuan alam yaitu Tuhan itu sendiri. Pada kekuatan yang terbentang melampaui dunia dalam persepsi manusia yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan adanya nilai-nilai spiritual ini akan menuntun manusia ke jalan kebaikan atau jalan yang sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai spiritual ini menjadi pencegah apabila terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, seperti kita ketahui, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia ini merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lainnya. Dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan.
Nah, hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia ini dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitasnya. Dan kenyataan yang dihadapi manusia dalam kehidupan yaitu kelahiran, kematian, kebahagiaan, kesedihan, dan semua kejadian yang datang secara bergantian dan selalu ada makna dari kejadian tersebut. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dari semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun di balik kesempurnaannya itu tetap saja manusia hanya diberi purbawaseso oleh tetapi tetap saja manusia itu tidak dapat mengendalikan semua kejadian yang datang kepadanya. Karena manusia hanya diberi purbawaseso oleh Tuhan, tetapi orang wenang amiseso. Artinya begini. Manusia itu kan hanya diberi otonomi atau diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu. Tetapi kita sebagai manusia itu tidak dapat menentukan secara mutlak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, saat si manusia ini menyadari kelemahannya, manusia ini akan mencari cara untuk mengendalikan semua kejadian di sekitarnya. Keberadaan manusia juga dilengkapi dengan potensi fisik dan psikis untuk berusaha mencari kekuatan tempat dirinya bergantung. Secara naluri, manusia ini tidak dapat terlepas dari ketergantungan pada kekuatan yang sifatnya itu di luar pengertian manusia. Slide selanjutnya. Saya lanjutkan. Konsep menjadi manusia yang beretika. Di dalam buku ini, saya menuliskan tentang manusia yang beretika menurut kepercayaan. Dalam kehidupan manusia, memiliki suatu tujuan yang berlandaskan asas ketuhanan, kemanusiaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya, ruang lingkup berperilaku semua ada batasan dan pembatas yang telah dituangkan dalam peraturan tersebut. Mencakupi segala sendi kehidupan dari suku, adat, budaya, agama, ras, hingga terbentuknya Komnas HAM. Di dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bagi penghayat sudah memiliki ADRT atau Anggaran Dasar Rumah Tangga yang mengatur tata cara hidup bermasyarakat, bernegara, dan bertuhan. Sebenarnya, manusia hidup yang diawali dari dalam kandungan sudah tertanam sebuah kesucian dari Allah yang Maha Kuasa. Hingga pada saatnya lahir, dari rahim ibu yang berwujud bayi, dari bayi tersebut telah dibekali yang amat sempurna, yaitu nafsu, budi, dan pakarti. Nafsu, budi, pakarti tersebut merupakan unsur hidup dalam tubuh manusia yang masih asli dan murni, yang belum memiliki kotoran atau kesalahan. Suasana tersebut masih diliputi suatu ketenangan, kedamaian, tanpa keluh kesah, biasa disebut juga dengan adem, ayem, tentrem. Etika ini ternyata penting dan akan sangat berpengaruh dalam kehidupan dan menentukan sikap orang terhadap diri manusia. Seringkali masalah sosial muncul karena tidak mengerti cara menerapkan etika yang berlaku di masyarakat. Dampaknya akan menerima sanksi sosial yang pastinya sangat mengganggu dan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, perlu untuk memahami konsep beretika karena segala hal dan segala tempat memiliki etika yang berbeda-beda. Jika kamu ingin disukai oleh lingkungan dan tidak mendapatkan masalah, serta membangun citra diri sebaik mungkin, maka hal pertama yang harus dilakukan dan dipahami ialah beretika. Jadi, pada intinya, etika adalah sebuah aturan yang lahir dari kebiasaan dan dianggap sebagai ukuran nilai untuk menyebutkan sesuatu yang pantas atau tidak pantas. Bisa juga untuk menilai apakah sesuatu tersebut baik atau tidak. Maka dari itu, keberadaan etika sangatlah penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga alasan manusia harus mempunyai konsep beretika tentunya adanya dorongan untuk berinteraksi kepada masyarakat, manusia tunduk pada aturan, norma sosial. Manusia memiliki kebutuhan untuk saling tolong-menolong dan membutuhkan satu sama lain. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain.
Slide selanjutnya. Konsep memiliki nilai spiritual. Spiritual sebagai suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dalam membangkitkan semangat manusia dalam menjalani hidup kemanakah akan pergi dan menjadi manusia seutuhnya dengan pemikiran yang integral, dan sebagai tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Semangat manusia dapat dibangkitkan karena manusia pada dasarnya dibangun sebagai manusia yang beragama, yang mempunyai spirit untuk memaknai segala perjalanan hidup dan campur tangan dari Sang Pencipta. Kecerdasan dari segi spiritual dapat diraih tidak harus beragama, melainkan dari kesadaran diri yang tinggi untuk mendalami apa arti hidup, apa tujuan hidup, bagaimana menyelesaikan masalah hidup, dan bagaimana dapat mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman dalam hidup. Adapun seharusnya sebagai sarana untuk mencapai kecerdasan spiritual yang tinggi. Spiritual sebagai suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dalam membangkitkan semangat manusia dalam menjalani hidup, kemanakah akan pergi, dan menjadi manusia seutuhnya, dengan pemikiran yang integral dan sebagai tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Semangat manusia dapat dibangkitkan karena manusia pada dasarnya dibangun sebagai manusia yang beragama, yang punya sifat spirit, untuk memaknai segala perjalanan hidup ada campur tangan dari Sang Pencipta. Slide selanjutnya. Ya, akan saya lanjutkan. Ada subbab mengenai etika dan nilai spiritual sebagai dasar hidup. Etika dan nilai spiritual sebagai dasar hidup sangat penting adanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa etika mempengaruhi nilai spiritual. Etika mempengaruhi nilai spiritual dan spiritual mempengaruhi etika. Sebagaimana ajaran tentang budi luhur, bahwa sifat baik Tuhan. Tugas dan kewajiban manusia terhadap alam salah satunya adalah menjaga etika dengan memelihara dan menjaga kelestarian alam untuk keberlangsungan hidup manusia. Tugas dan kewajiban manusia terhadap keluarga atau sesama salah satunya adalah saling menghormati dan menjaga kesopanan. Tugas dan kewajiban manusia terhadap diri sendiri salah satunya adalah rasa bersyukur. Dan sepi ing pamreh rame ing gawe, atau yang dimaksud adalah menjalin keharmonisan hidup bermasyarakat di dunia ini. Kemudian tugas dan kewajiban manusia terhadap masyarakat adalah saling tolong-menolong, mewujudkan ketentraman dan kerukunan untuk saling asah, asih, dan asuh. Bahkan tugas dan kewajiban manusia terhadap bangsa dan negara adalah mencintai, memelihara, dan menjaga kelestarian serta keselamatan negara tersebut. Hal ini diawali dengan pembinaan budi pekerti dalam membentuk kepribadian manusia yang seutuhnya, yang dipimpin oleh guru pribadinya sendiri. Pada prinsipnya, ajaran Neng dan Ning untuk mewujudkan tata titi tentram raharja, maka manusia dengan sendirinya telah tumbuh prinsip atau pakarti sepi ing pamrih rame ing gawe, kesemuanya itu akan melahirkan hayuning diri, hayuning keluarga, dan hayuning bebrayan. Atau yang dimaksud keselamatan diri, keselamatan keluarga, dan keselamatan masyarakat. Kemudian mencakup juga hayuning negara atau keselamatan negara, hayuning jagat raya maksud saya selamat dan indahnya negara. Yang kemudian mengarahkan pada etika yang baik dan nilai-nilai spiritual serta membentuk pribadi manusia yang seutuhnya. Membangun manusia seutuhnya membutuhkan kesadaran manusia seutuhnya yang harus dibangun dalam kedewasaan spiritual, dengan olah batin yang pencapaiannya meningkat secara bertahap. Oleh sebab itu, mengapa etika dan nilai spiritual dijadikan sebagai dasar hidup? Manusia sendiri ada dalam dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan.
Dalam pemahaman Jawa, proses spiritual ke arah vertikal dan dimensi ketuhanan membangun laku dalam ilmu meniti sangkan parani dumadi dengan tujuan menjangkau martabat manunggaling kawula Gusti. Melaksanakan laku dalam proses manunggal harus disertai sikap budi luhur dan mempunyai tujuan mulia dalam kehidupan horizontal dalam dimensi kemanusiaan untuk mencapai mamayuhayuning bawana. Apa yang diperlukan untuk menjadi pribadi manusia yang seutuhnya adalah memiliki etika yang baik dan memahami nilai-nilai spiritual. Mencapai proses spiritual sangkan paraning dumadi dan mamayuhayuning bawana memerlukan sikap yang berbudi luhur. Maka dapat disimpulkan bahwa etika dan nilai spiritual di sini menjadi dasar hidup untuk membangun manusia yang seutuhnya. Dan selanjutnya, Baik, dalam buku konsep etika dan nilai-nilai spiritual juga dituliskan tentang nilai positif dari beretika serta memiliki nilai spiritual. Nilai positif dari beretika dan memiliki nilai spiritual adalah memiliki sifat budi pakerti luhur. Karena ketika kita memiliki sifat budi pakerti luhur, maka dimanapun dan kapanpun kita berada, itu kita akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan orang lain pun akan menilai kita sebagai individu yang berwibawa, karismatik, maupun mempunyai daya tarik. Kita juga akan menjadi individu yang kinasihan dan mendapat pengayoman dari Tuhan Yang Maha Esa. Kinasihan yaitu segala cita-cita atau yang kita harapkan akan terwujud. Nah, sedangkan pengayoman yaitu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan selanjutnya. Nah, demikian pemaparan atau ulasan dari kelompok kami. Apabila dalam memaparkan atau pengulas terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali pemaparan dari tiap-tiap penulis. Jadi dalam buku ini unik sekali karena setiap penulis ini memang selalu berada di runtutan babnya. Seperti itu. Dan tentunya kami mengharap respon dari peserta untuk menghangatkan diskusi bedah buku pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk menyebutkan nama, asal daerah, dan pertanyaan ditujukan kepada penulis yang mana. Boleh raise hand terlebih dahulu. Jadi sedikit informasi Bapak Ibu, bahwa buku ini nanti bisa diperoleh dengan Bapak Ibu mengisi daftar hadir dan juga permintaan untuk mendapatkan file PDF-nya. Baik, Bapak Suradi sudah raise hand terlebih dahulu. Monggo Pak Suradi. Ya, terima kasih Rahayu semuanya. Rahayu. Ya. Untuk seluruhnya saja ini saya apresiasi dan saya ucapkan terima kasih sehingga buku-buku daripada penghayat kepercayaan ini sudah banyak beredar membantu kita untuk mensosialisasikan tentang keberadaan daripada penghayat sendiri. Kami dari penyuluh sebenarnya itu kami juga senang sekali ini ada kader-kader yang cukup bagus untuk awal daripada perkembangan penghayat kepercayaan. Kami hanya memberikan beberapa hal yang nanti silahkan nanti dikomentari siapa yang ada di situ. Kami hanya membaca dari sebuah buku antropologi metafisik Anton Becker. Nah, di situ dikatakan bahwa terkait dengan manusia ini. Jadi jiwa itu merupakan suatu modifikasi, suatu bagian atau suatu fase dari substansi ilahi. Badan itu hanya
epifenomena saja. Nah, kalau ini berarti kan melihat dari Anton Becker ini, pada prinsipnya manusia itu kan beretika semua. Nah, ini nanti. Kemudian dari sisi yang lain, itu ada juga dari segi ontologis permulaan, manusia dapat mengadakan manusia lain. Nah, ini nanti, mohon nanti bagaimana pendapat Anda dikaitkan dengan hal yang ada di etika dan spiritual Anda. Ini nanti. Tadi sudah banyak panjang lebar. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berdiskusi dengan bapak-bapak guru-guru agama. Kami kalau di sekolah ketemu. Ini mohon ini satu bantuan. Kami juga enggak tahu. Pertanyaannya sederhana. Penghayat kepercayaan itu mengakui asal-usul manusia itu dari mana? Kalau dari Islam itu Adam dan Hawa. Nah, kalau kami warga Sabta Dharma itu mengakui tesing dumadi manungso, yaitu telu-telune ngatunggal, yaitu ada sari-sarinya manusia Bopo dan Ibu ketemu dengan sari-sari bumi itu dari Bopo Ibu ketemu sinar nol cahaya Allah, disitulah terjadinya manusia. Itu kalau saya. Tapi pertanyaan tadi itu kan sudah ada. Terus yang pertama itu bagaimana? Nah, kalau dikaitkan dengan kalau di Islam tadi Adam dan Hawa. Terima kasih Mbak Citra, itu yang bisa kami sampaikan. Rahayu. Rahayu, selamat malam Pak Suradi. Terima kasih. Oke, teman-teman silakan. Apakah mau langsung ditanggapi dulu? Karena ini di kolom chat juga banyak sekali pertanyaan dari beberapa. Gimana Mbak Fitri, silakan. Mohon maaf sebelumnya Bapak Suradi bisa dibicarakan lagi tadi bukunya apa ya Pak? Saya juga mau jadi penasaran mau ikut baca gitu. Buku Oh iya, antropologi. ya. Ini Antropologi ya? Ya, antropologi Metafisik. metafisik dari Anton Becker. Nah, ini memang sebenarnya ini kalau berkecimpung dalam dunia kebudayaan ini tidak asing lagi, tapi nanti yang membahas juga kaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan nanti dibahas tuntas di situ. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak. Bisa nambah literasi kami untuk lebih baik lagi tentang pemahaman tentang manusia. Tentang manusia ya Pak ya? Betul. Ya. Dan itu tadi ada pertanyaannya Mbak Fitri, jadi menurut pendapat dari teman-teman ini, kira-kira asal-usul manusia itu awalnya itu dari mana sih? Seperti yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya kan? Ya, ini barangkali mungkin masih belum dibahas tuntas, Mbak Citra. Kami tidak segera ini, tapi mungkin Mbak Citra nanti bisa langsung di grup nanti menyampaikan itu. Kami juga masih ngambang itu. Nggak bisa nanti diputuskan harus ada literatur yang pasti Mbak Citra. Terima kasih. Oke Bapak, berarti ini adalah sedikit tambahan masukan juga berarti ya untuk kelompok ini agar ketika mungkin membuat buku selanjutnya itu lebih banyak lagi literasi yang digunakan. Baik, ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Ada dari Uti, itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Mbak Nata dan juga Mas Nanda. Nah, yang untuk Mas Nanda ini bagaimana pengaruh sebuah ajaran kepada etika, dan untuk Mbak Nata adalah bagaimana upaya agar generasi selanjutnya itu memiliki etika yang unggul. Baik, silakan, ada 2 pertanyaan. Baik, izin
izin menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana supaya generasi selanjutnya mempunyai etika yang unggul. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada hakikatnya, saat manusia ini masih dalam kandungan seorang ibu, manusia ini kan sudah diberikan nafsu, budi, dan pakarti oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk karunia-Nya. Nah, oleh sebab itu, pendidikan itu seyogianya atau sebaiknya itu diberikan sejak dalam kandungan atau sejak pranatal. Jadi ketika si bayi ini lahir, itu kan dalam keadaan suci, fitrah atau tabula rasa. Nah, seorang anak ini kan pasti belum bisa menggunakan karunia yang diberikan Tuhan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, pendidikan itu sangat penting diberikan kepada anak. Nah, pendidikan yang juga ini diberikan kepada anak ini juga itu harus secara bertahap. Jadi, menjawab dalam pendidikan itu adalah yang pertama adalah kan keluarga. Dan yang paling utama itu kan adalah seorang ibu. Karena ketika si bayi lahir, si anak lahir, bahasa yang pertama kali dikenal itu kan oleh anak itu kan bahasa ibu, yaitu bahasa kasih sayang. Nah, ada pepatah juga yang mengatakan, sering kita juga mendengar bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, maksudnya itu kan si anak ini kan ketika mendapatkan pendidikan, itu kan dari seorang ibu. Nah, ketika si ibu ini meletakkan pertama kali pendidikan, dasarnya itu baik, dan sampai dewasa pun bisa menggunakan karunia Tuhan ini dengan baik. Nah, itulah yang disebut surga di bawah telapak kaki ibu. Dan saya juga bisa berpendapat bahwa neraka pun itu bisa di bawah telapak kaki ibu. Penjelasannya begini, ketika si ibu, keluarga ini meletakkan pendidikan pertama kali, atau pendidikan dasar itu sudah salah, maka di kemudian hari pun mengakibatkan si anak tersebut ini menjadi tidak baik, tidak tentram, bahkan tidak bahagia. Maka itu bisa menjadi neraka pun ada di bawah telapak kaki ibu. Maka ada baiknya ketika si bayi lahir, ketika anak masih kecil itu, orang tua itu harus memberikan pengertian-pengertian, penjelasan-penjelasan yang baik kepada si anak. Agar sejak dari kecil, anak juga dapat memahami bahwa ini yang baik, ini yang buruk, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam menjawab terdapat kekurangan atau kekeliruan. Bisa langsung disambung Mas Nanda dulu, nanti baru kita kembalikan ke Uti. Ke Bapak atau Ibu. Ibu Uti, ya. Baik. Pertanyaannya tadi, bagaimana pengaruh sebuah ajaran berpengaruh pada etika, begitu ya, Mbak? Tentunya bisa menjadikan suatu perubahan yang nyata dalam menjalin komunitas di masyarakat sehingga menimbulkan suatu tindakan yang bermoral dan harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai tata krama secara langsung dalam berinteraksi sesama manusia, lingkungan, dan di mana saja kita berada. Begitu Mbak, pengaruhnya dalam etika dalam ajaran. Kurang lebihnya begitu Mbak Citra. Baik, bagaimana Ibu Uti atas penjabaran dari para penulis? Boleh izin menambahkan nggak Mbak atas jawaban yang tadi pertama? Oh boleh, boleh. Nah, jadi selain Sambil orang tua itu atau seorang ibu itu memberikan pengertian-pengertian, pasti orang tua itu ingin menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi dalam ketika menembah atau ketika beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa itu, sebagai orang tua itu kita tuh orang tua itu jangan ada lelahnya untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi anak-anaknya atau itu anak-anak yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana, ada respon dari Ibu Uti? Nah, ini ada pertanyaannya, mungkin bisa dijawab semua para penulis. Bagaimana, mohon untuk diperjelas maksud dari paparan mengenai manusia untuk meniru sikap baik dari Tuhan. Maksud yang ingin diperjelas jangan sampai bertendensi bahwa Tuhan itu bersosok dan duduk di singgasana di langit. Nah, silakan diperjelas.
Oh, untuk Mbak Nata Hening. Tapi boleh ditanggapi oleh teman-teman yang lainnya juga. Dari Pak Hartoyo, Banyumas, Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Hartoyo. Apabila dalam saya menjawab nanti terdapat kekurangan atau kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf juga ya, karena saya juga masih tahap belajar. Jadi sebenarnya itu manusia untuk mencari sikap baik dari Tuhan itu sebenarnya itu bukan kita tuh seakan-akan menganggap Tuhan itu adalah sosok. Sebenarnya itu bukan seperti itu. Karena kita mengetahui bahwa Tuhan itu kan memiliki beberapa sifat. Itu ada sifat agung, rohim, adil, waseso, sama langgeng. Dan masih banyak sifat yang lainnya. Nah, jadi maksudnya ini untuk meniru itu bukan kita itu meniru bahwa Tuhan ini bersosok itu bukan. Jadi kita itu bisa mengimplementasikan pengertian dari agung itu bagaimana, dari rohim itu bagaimana, dari adil itu bagaimana. Nah, ketika kita bisa mengimplementasikan, ketika kita bisa menerapkan sifat-sifat Tuhan itu, itulah yang dimaksud dengan meniru dari sifat-sifat Tuhan tersebut. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain apabila ingin menambahkan, monggo dipersilakan. Bagaimana, Mas Denny? Atau Mas Ferdi? Ini bisa juga didasarkan pada di penghayatannya masing-masing, gitu, untuk memperjelas maksud dari ini juga. Mbak Fitri? Coba membantu. Jawaban dari saya kurang lebihnya mirip sih dengan sama Mbak Nata, karena kita juga di sini masih semester 2 ya, masih tahap belajar juga, masih cari tahu banyak ilmu juga. Mungkin bisa belajar atau perbanyak literasi lagi buat teman-teman, atau barangkali peserta punya buku bisa dituliskan untuk tambahan ilmu kita juga. Mohon bantuannya juga gitu. Terima kasih. Mas Denny, mungkin ada tambahan? Sedikit tambahan, Mbak Citra. Menurut yang saya baca dari buku budaya spiritual, Tuhan itu ada wujudnya, tapi tidak bisa disamakan dengan yang ada di alam semesta ini. Itu sama saja memberhalakannya. Itu saya baca di buku budaya spiritual Akal Perjalanan. Seperti itu, Mbak Citra. Baik, ini ada yang raise hand juga. Monggo. Bapak Handi, suaranya belum terdengar. Pak Handi. Tidak lupa kami ingatkan kembali Bapak Ibu yang ingin berkontribusi dalam mendonasikan atau mensupport kami dalam buku konsep etika dan nilai spiritual. Bapak Ibu bisa mendapatkannya melalui mengisi form di dalam link presensi. Ada Pak Magdim juga yang present, silakan Pak, karena Pak Handi belum ada suaranya. Bapak Ibu, link presensi sudah ada di kolom chat, jadi bisa diisi di sana, nggih. Monggo Pak Handi atau Pak Magdim. Iya, Mbak. Selamat pagi. Pagi, Bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Rahayu. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Atau ingin disampaikan kepada para penulis? Sepertinya Pak Magdim ada masalah dengan sinyal jaringan, ya. Soalnya di Sulawesi Barat. Baik, Pak Magdim boleh ditulis di kolom chat jika memang terkendala jaringan. Pak Handi bagaimana? Ada yang ingin disampaikan kepada para penulis? Suaranya belum terdengar, Bapak.
Gambarnya sudah terlihat, namun memang suaranya belum masuk, Bapak. Pak Handi? Oh. Oh, itu belum diklik ya. Sudah diklik tapi kendala sinyal, Mbak, itu, Mbak. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Bisa ditulis aja, Bapak, di kolom chat. Oh iya Pak Suradi, terkait dengan tadi pembahasan tentang manusia, itu nanti kita juga ada bukunya terkait dengan bab membangun manusia seutuhnya. Jadi nanti Pak Suradi bisa ikut gabung kembali di webinar series yang mengupas buku tentang itu Pak Suradi. Di tahap akhir kelihatannya. Bapak Handi bisa di kolom chat saja Bapak, karena tidak terdengar suaranya Bapak. Atau hands-free-nya itu dilepas dulu, Pak? Mungkin. Nah, sampai Dahut. Luar biasa antusiasme dari para peserta ya untuk mensupport teman-teman penulis. Juga tujuh jauh itu mana tuh? Iska. Sudah terdengar ya? Halo Pak Handi. Oh, bukan ya. Halo. Ya, ya sudah Pak. Silakan Pak. Pak Handi atau Pak ini? Siapa ini? Saya Pak Madem. Oh, enggak Pak. Silakan Pak. Saya coba jaringan. Iya, saya terlempar tadi Bu, masalah jaringan di sini. Baik, silakan Pak Madem. Iya. Iya, selamat pagi Rahayu. Rahayu. Iya. Saya dari Mamasa Sulawesi Barat. Ya, ya Pak. Ini saya sangat mengapresiasi kepada adik-adik bisa berkolaborasi untuk menulis sebuah buku. Tapi saya lebih berharap saya lihat dari pemaparan adik-adik tadi itu sudah cukup sudah cukup bagus, cuman ada masalah bahasa sedikit karena tidak dipungkiri kita kan dari Sabang sampai Merauke, jadi orang dari Sulawesi itu agak bingung kalau dia kebanyakan bahasa Jawa gitu. Nah, ini kan referensi untuk kita bersama sehingga nantinya anak-anak muda di Sulawesi Barat bisa lebih paham seperti ini. Dari Jawa apa, dari Maluku apa, dari Sulawesi Barat apa, begitu kan supaya lebih enaknya lah seperti halnya kalau kita menulis sebuah buku itu lebih ada pengkajian bahasa di dalamnya sehingga kita selalu paham, tidak ada lagi kesalahpahaman satu penulisan. Nah, saya kira begitu saja sebagai masukan saya. Sekali lagi saya mengapresiasi kepada teman-teman adik-adik yang sudah bisa membuat sebuah karya tulis, apalagi dalam buku ini sebagai referensi untuk kita semua. Saya kembalikan kepada moderator dengan ucapan. Jangan sampai Tuhan itu dijadikan suatu. Terima kasih Pak Madem. Pak Budi ada yang ingin disampaikan? Nah, tadi ada pemahamannya Tuhan itu harus mengikuti sikap baik dari Tuhan, dari Sabda Dharma ada yang ngomong gitu. Tapi mungkin dia salah ngomong karena penjelasannya dia benar, maksudnya ke sifat maksud Tuhan. Tapi pas Denny ini dia ngomong ada yang mau menambahkan. Saya membaca dari budaya spiritual gitu ya, referensinya katanya Tuhan itu berwujud. Ya kan berarti gambarannya kan di situ Gusti wujud ayana kan pemahamannya. Pak Budi.
Ya, silakan Pak Budi. Pak Budi, silakan. Jika ingin disampaikan, Pak Budi. Ibu Retno. Baik, terima kasih. Berarti ada salah satu catatan untuk teman-teman ya, terkait dengan bahasa yang kita masih sangat suka sekali menggunakan bahasa Jawa. Tapi sepertinya di dalam buku sudah dituliskan untuk pengertiannya ya, teman-teman penulis, bagaimana? Sudah ada, Mbak. Iya. Jadi di dalam buku, nanti makanya untuk yang penasaran dengan seperti apa bukunya, itu nanti bisa meminta untuk mengisi dalam formulir di link presensinya. Ada di kolom chat Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan untuk menghangatkan diskusi bedah buku pada pagi hari ini? Karena nanti siang, sekitar jam 2 itu juga masih ada bedah buku lagi untuk sesi yang ketiga. Dan kita ini ada 6 buku yang akan diulas. Jadi untuk minggu depan itu kosong, kita akan mulai lagi di tanggal 24. Bisa dikirim, ya Pak, di ini Pak. Iya, tidak apa-apa Budi. Ini ada pertanyaan dari Miko Koko untuk Mbak Nur Fitri. Tolong dijelaskan rata-rata penulisan tadi secara teori. Sudah gamblang. Tinggal bagaimana sistem dan langkah penerapan dalam kehidupan nyata. Dalam hubungannya sesama umat di antara yang terkait dengan suku, ras, agama, dan adat. Silakan Mbak Nur Fitri. Ya, terkait pertanyaannya, penulisan tadi secara teori sudah gamblang, tinggal bagaimana sistem dan langkah penerapan dalam kehidupan nyata. Ya, karena kami memang masih belajar ya, dan masih semester 2, masih membutuhkan banyak literasi untuk teori atau bagaimana sistem penerapannya dalam kehidupan, itu tinggal bagaimana kita di kehidupannya sehari-hari, tentang bagaimana kita nilai spiritual yang kita dapatkan, bagaimana tentang etika yang kita pelajari di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk dalam kehidupan nyata, dalam hubungannya sesama umat di antara yang terkait dengan suku, ras, agama, dan adat. Memang untuk buku, kita memang perlu banyak literasi, karena sebagian besar penulis di buku konsep etika dan nilai spiritual ini orang Jawa dari paguyuban di Jawa, ya tidak semua tapi ada kebanyakan. Jadi kita mungkin kebanyakan isinya menuliskan tentang ajaran yang lebih kita pahami dulu. Tapi sudah disampaikan oleh dosen Bapak Andri untuk kita tetap mempelajari ajaran-ajaran atau hal-hal nilai-nilai etika, nilai-nilai spiritual atau semua yang terkait tentang buku penulisan ini untuk cari tahu dari luar Jawa, dari Sulawesi seperti apa, dari daerah mana seperti apa, untuk mempelajari lebih banyak. Untuk itu memang kami sendiri menyadari bahwa masih perlu banyak literasi untuk penulisan buku. Mungkin bisa diperbaiki nanti ke depannya, ditambahkan lah gitu, bukan hanya untuk Jawa saja atau bagaimana. Tapi sudah ditekankan untuk mencari tahu, mencari ilmu yang lebih, bukan hanya di lingkupnya atau di lingkup Jawanya sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari teman-teman? Ferdi? Atau dari Nata lagi? Monggo, silakan.
Oke, ada respon dari Miko Koko, terima kasih, katanya Mbak Nur Fitri. Usul saja bisa, Mbak. Baik, monggo Pak Suradi. Terima kasih yang kedua kalinya. Ini kami juga mohon nanti dari mahasiswa itu nanti setidak-tidaknya itu bisa menulis ajaran yang diikuti, sehingga kita nanti dari generasi itu tidak kepaten obor istilahnya itu. Seperti di tempat kami itu ada pusat 3 itu sudah sekarang hilang tanpa jejak. Jadi nanti kami juga mau adakan penelitian, coba nanti dari mahasiswa bisa membantu. Utamanya ini Roso Manunggal, itu dulu pernah jaya tapi sekarang ini sudah habis. Kemudian Patrem itu juga, aliran seni dan kepercayaan itu juga. Jadi 3 ini pusat semua yang ada di Kediri ini kami belum sempat untuk menulisnya. Terima kasih, itu yang usulan kami nanti. Baik, Pak. Terima kasih atas masukannya. Memang dengan diskusi seperti ini kita akan lebih menambah wawasan lagi. Dan seperti ini Bapak Ibu tampilan dari buku yang nanti bisa panjenengan dapatkan ketika mengisi dan juga berkontribusi dalam berdonasi untuk mendapatkan buku ini. Jangan lupa dari sesi pertama hingga akhir Bapak Ibu wajib untuk mempunyai buku-buku hasil karya kami, mahasiswa semester 2 program studi S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Baik, sudah cukup mungkin ya? Boleh Bapak menambahkan, Mbak? Oh, silahkan. Yang tadi pertanyaan tentang dari Miko Koko. Itu kan dijelaskan rata-rata penulisan. Tadi syaratnya sudah gamblang, tinggal bagaimana sistem dan langkah penerapan dalam kehidupan nyata, dalam hubungannya sama umat, di antara yang terkait dengan suku, ras, agama, dan adat. Jadi sebelumnya juga sudah kami jelaskan, kami paparkan, bahwa buku konsep etika dan nilai-nilai spiritual ini, itu di dalamnya berisi tentang etika dan nilai spiritual. Jadi etika spiritual ini adalah menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dari pengertian spiritual yang tadi dijelaskan oleh kelompok kami, jadi bisa disederhanakan bahwa spiritual itu adalah kesadaran. Kesadaran dengan adanya Tuhan, dengan hadirnya Tuhan, seperti itu. Jadi langkah dan sistem penerapan dalam kehidupan nyata adalah kita itu harus menyadari terlebih dahulu. Dan kita juga harus mengerti tentang etika. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, jadi ketika kita sudah mengerti tentang etika, kita sudah sadar, maka penerapan atau implementasinya itu juga akan baik. Jadi intinya itu kita harus sadar terlebih dahulu, kesadarannya. Mungkin seperti itu. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahan dari Mbak Nata. Semakin memperjelas lagi bahwa ternyata buku ini sangat menarik untuk didapatkan, gitu ya. Baik, karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, adanya ucapan selamat buat para teman-teman yang sudah berhasil menyelesaikan tantangan dari Bapak dosen kita. Baiklah, terjawabnya semua pertanyaan dan karena keterbatasan waktu ini menandakan berakhir pula lah webinar bedah buku sebagai pemenuhan tugas mata kuliah. Jadi dari pembahasan kita dapat disimpulkan bahwa etika merupakan tata laku perwujudan sikap yang harus digalakkan kembali sebagai kebiasaan baik di gempuran era digital seperti saat ini. Generasi muda, terutama seorang penghayat, harus mampu menyelaraskan dengan nilai-nilai spiritual, sehingga penerapan budi pekerti luhur akan mencetak manusia yang berbudi bawa laksono,
Satrio lan wanita utomo yang akhirnya mampu menjadi oboreng jagat lan pepadangin umat. Maksudnya adalah sumber cahaya alam semesta dan juga penerang bagi seluruh manusia. Sekali lagi Bapak Ibu kami ingatkan kembali ya, jika ingin mendapatkan PDF bisa langsung di situ karena kemudian juga bisa langsung juga menghubungi di CP yang ada di flyer. Dan kami berharap Bapak Ibu berpartisipasi, dapat mengapresiasi, dan tak lupa berdonasi agar kami lebih semangat lagi untuk menciptakan karya-karya yang lainnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama para peserta. Terima kasih sudah ikut berdiskusi dan membuat bedah buku ini semakin menarik lagi. Dan selamat untuk para penulis. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga pengetahuan dan ilmu yang kita dapatkan di pertemuan ini dapat bermanfaat di masa mendatang. Kami tutup. Rahayu, Terima kasih, rahayu, Salam rahayu. Rahayu. Bapak Ibu jangan keluar dulu karena ada sesi foto bersama dan dilanjutkan dengan komentar atau tanggapan dari Bapak dosen Pak Andri Hernandi. Baik, kita foto dulu. Mbak Pit boleh dihitung? Ya, yang mau on cam. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Ya, lagi. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dan juga komentar dari Bapak Andri Hernandi. Waktu dan kelas kami kembalikan ke Pak Andri. Monggo, Pak. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan salam rahayu ya buat kita semua. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat luar biasa ya atas kiprahnya dan kerja kerasnya sebenarnya. Ya, memulai dari yang awalnya tidak bisa menulis itu apa gitu ya, apa yang akan dituliskan sampai kita membuat yang namanya mind map ya, peta konsepnya. Apa yang akan dituliskan gitu ya, memulai sampai kepada format tulisannya seperti apa, sampai belajar tentang masalah Mendeley untuk daftar pustaka, kemudian sampai juga kita belajar untuk menggunakan yang namanya daftar pustaka ya, bibliografi secara otomatis, kemudian juga bagaimana cara mengutip ya yang benar gitu ya. Itu adalah satu proses pembelajaran. Kemudian juga sekarang sudah mengenal indeks ya, kemudian glosarium gitu kan. Seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang sebenarnya kita bisa coba untuk memberikan kiprahnya kita dan memberikan informasi terkait apa sih sebenarnya etika dan sistem nilai di dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya tentu saja dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian ya dan rekan-rekan sekalian tidak lepaslah bahwa dalam proses ini itu adalah masih terdapat kekurangan ya dari apapun yang dia podcast. Tapi saya secara pribadi sangat mengapresiasi betul atas kerja kerasnya gitu ya. Karena kebetulan di sini kita mencoba untuk menggunakan model pembelajaran yaitu berbasis proyek atau berbasis proyek. Yang selama ini dengan konsepnya bagaimana merdeka belajar itu salah satu hal mahasiswa itu diminta untuk bagaimana dia bisa proses untuk pencarian pengetahuan itu secara mandiri melalui proses bimbingan daripada fasilitator atau dari dosennya gitu ya. Nah ini saya mencoba mudah-mudahan itu men-trigger atau mengencourage atau mendorong mahasiswa supaya mau belajar untuk mencari pengetahuan itu secara mandiri dalam proses bimbingan. Nah, saya lihat dengan proses ini ternyata hasil kerja kerasnya menghasilkan satu produk, yaitu yang tadi adalah buku. Mudah-mudahan buku ini akan menjadi legasi karena nanti juga Anda rekan-rekan di sini sebagai pionir ya
di Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan prodi satu-satunya di Indonesia sebenarnya tuh ya, yang ada prodi pendidikan kepercayaan itu. Jadi artinya berkarya terus, bersemangat, bekerja keras, dan kiprahkan apa pengetahuan Anda ya yang menjadi potensi diri Anda itu untuk memberikan pengetahuan sebaik-baiknya di masyarakat umum bahkan secara global. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengapresiasi dan tentu saja saya akan berikan aplaus yang luar biasa. Terima kasih dan saya tutup dengan salam rahayu. Semangat semuanya. Baik, sudah mungkin Citra? Ya Pak, sudah Pak, karena sudah saya tutup tadi Pak. Oh ya, soalnya rekamannya belum ditutup nih saya ini ya. Oke. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu. Silakan melanjutkan aktivitas kembali dan jangan lupa nanti masih ada satu sesi jam 2 sampai jam 4. Baik, terima kasih.